Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amilus shaliha wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini masih gunakan diri kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mahal, Pak. Mahal. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini menuju panggilan Allah untuk sholat subuh secara berjemaah. Ini adalah rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Tidak semua manusia, apalagi pemuda yang masih muda, masih belia ini, masih banyak keinginan-keinginan lain-lain. Ini Allah gerakkan hatinya untuk bisa taat, untuk bisa datang ke masjid sholat subuh. Maka Nabi katakan, ada orang tua yang ibadah, Allah Subhanahu wa taala itu suka. Tetapi ketika pemuda ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih suka lagi. Allah lebih senang lagi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia ini tahu, kalaulah dinampak oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan daripada salat ini, maka masjid kita ini tidak muat lagi. Ini kenapa? Karena manusia ini belum yakin dengan janji-janji Allah, dengan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita ini belum yakin, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirim contoh yang harus kita taati, harus kita pedomati. Siapa itu? Kekasih Allah, yaitu para nabi dan para anbiya. Seluruh para nabi Allah kirimkan ke muka bumi ini untuk menyampaikan agama semua, untuk mendakwahkan agama semua, untuk mengamalkan agama semua. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini memperjuangkan ini agama semua. Apalagi sekarang lagi memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi rindu. Mana umati ini? Mana umat Nabi ini? Lisan kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berikrar bahwa Nabi kita itu ada Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tanda ia itu cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, maka dia itu akan bersama aku dalam surga. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW?
Sehingga lisan kita ini berucap tidak sesuai dengan perbuatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri daripada dakwah Nabi itu bergerak. Ini daripada pejuang subuh, bergerak dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Menghidup ini bagaimana sholat subuh ini? Masjid-masjid ini makmur, subuh rame. Kenapa? Kalaulah manusia ini tahu daripada keuntungan sholat subuh ini berjamaah, maka masjid-masjid tidak muat. Barang siapa kata Nabi itu sholat isya secara berjamaah, maka dia dapat pahala itu ibadah semalam suntuk. Siapa yang kuat ibadah dalam ini? Separuh malam. Ibadah sholat isya itu separuh malam, separuh dari malam. Nanti apabila dia datang lagi sholat subuh secara berjamaah, maka dia dapat pahala ibadah semalam suntuk. Siapa yang hebat zikir, siapa yang hebat baca Quran, siapa yang hebat sholat, tidak telap, ngantuk kita mata kita. Tetapi Allah SWT mudahkan kita. Ini Nabi contohkan, kamu datang sholat subuh ini cara berjemaah, maka dapat pahala ibadah semalam suntuk. Inilah keistimewaan daripada umat baginda Muhammad SAW. Ini kita syukur, tanda syukur kita kepada Nabi kita ini hidup dengan amal, bukan lisan. Maka kita hidup buktikan dengan amal. Tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita hidupkan daripada amal. Asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah iman. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, itu adalah amal. Contoh kita beramal. Kalau Nabi itu sholat, maka kita ikut sholat. Kalau Nabi itu mendakwahkan agama, maka kita ikut mendakwah. Minimal kita dakwahkan untuk keluarga kita sendiri. Kita berangkat sholat, tapi anak kita, istri kita tidak sholat. Nanti Allah tanya kepada diri kita ini. Maka tugasnya kita ini ngikut contoh Nabi. Nabi bukan untuk diri dia sendiri, tetapi dia pikir umati. Cinta dia kepada kita. Masa kita tidak cinta kepada Nabi? Bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka kita beramal. Amal yang paling utama kata Nabi adalah sholat. Maka tidak ada orang Islam itu tidak sholat kata Nabi. Tidak mungkin orang Islam itu tidak sholat. Kenapa? Nabi katakan, diibaratkan sebatang tubuh kita ini, Pak. Sebatang tubuh kita ini, kalau kaki kita ini putus, maka kita masih bisa berjalan, masih bisa bergerak. Kalaupun tangan kita juga putus, maka kita juga bisa bergerak. Contoh kita datang ke rumah orang, ngedor pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok tangannya putus, nah, orang biasa baik. Oh mungkin mau minta sedekah dan sebagainya. Datang lagi orang gedor pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat kakinya putus. Nah, orang di rumah biasa baik. Mungkin minta bantuan dan sebagainya. Tetapi ketika manusia datang kepalanya tidak ada. Nah, datang gedor pintu kita, kepalanya tidak ada. Nah, orang rumah ini kabur semua. Ini berapa? Ini Nabi katakan sholat itu seperti kepala terhadap badan kita ini. Penting. Tidak mungkin manusia itu hidup kalau kepalanya tidak ada. Nah kita yang mengaku orang Islam tapi tidak sholat. Kenapa banyak kemungkaran-kemungkaran berada di lingkungan kita, di rumah kita, di kampung kita, di negara kita ini? Jawabannya sudah sholat.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang Islam banyak ada sholat. Azan biasa baik. Dengar azan tuh kupingnya biasa baik. Seluruh anggota tubuh kita ini diciptakan oleh Allah SWT bukan hadiah cuma-cuma. Bukan hadiah cuma-cuma, tetapi Allah akan tanya di akhirat nanti. Allah menciptakan kaki kita ini, diguna nggak kaki kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, kaki kita ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta juga kuping kita ini mendengar. Apakah kuping kita ini digunakan untuk mendengar majelis-majelis agama, mendengar daripada kebaikan-kebaikan? Kalau tidak, maka kuping kita ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan mata kita ini. Kalau mata kita ini senang dengan kemaksiatan, tidak senang daripada membaca kitab, menuju masjid, menuju majlis, maka mata kita ini diazab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga otak kita ini. Otak kita ini pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang cuma-cuma. Siapa manusia yang bisa bikin otak? Maka kalau kita tidak pikirkan agama ini dengan otak kita ini, maka otak kita ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini akan ditanya nanti di akhirat. Maka orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, kata Allah. Nanti dicabut nikmat itu. Banyak orang dicabut nikmat sehatnya, Pak. Banyak manusia dicabut nikmat sehatnya. Ketika dia sehat, dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah cabut nikmat sehatnya. Dia tidak bisa lagi datang ke masjid. Dia tidak baca Al-Quran lagi. Dan sebagainya. Apa mau dikata? Tidak bisa lagi. Badanlah sakit. Penyakit diambil, timbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat sehat dicabut. Ngapa? Tangan ini tidak berfungsi lagi. Kaki juga tidak berfungsi lagi. Mata mau bisa melihat, pikir mau bisa berpikir, tapi tidak bisa bergerak lagi. Baru dia menyesal. Baru dia menangis. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ingin taat, saya rindu mau ke masjid, ya Allah. Tapi nikmat sehat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pergunakan daripada seluruh anggota tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara kita ini ngamal agama? Caranya sudah dicontohkan oleh Nabi. Pak, kalau Nabi yolah. Nabi dia, Pak. Tapi di situ ada sahabat Nabi. Orangnya seperti kita. Sayyidina Ali itu umur 9 tahun. Itu sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar. Umar bukan orang beriman. Orang kafir. Yang akan membunuh Nabi. Siapa yang mau membunuh Muhammad, angkat tangan, saya. Maka Umar ambil pedang. Akan bunuh Muhammad. Nabi doa. Nabi doa. Doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar yang dulu kafir sekarang berubah menjadi pembela Islam. Yang menentang Islam sekarang jadi pembela Islam. Jadi doa. Nah kita juga dan teman-teman kita tadi yang belum sholat. Nah kita doakan dia. Kita ajak, kita rayu. Ini pejuang subuh nih kalau tambah banyak kita ajak. Dakwah Nabi ini ciri-ciri dakwah Nabi itu mengajak. Nah ciri dakwah Nabi itu ngajak. Ngajak apa? Ngajak orang yang belum taat itu jadi taat. Belum kenal kepada Allah jadi kenal. Orang belum sholat jadi sholat.
pahala daripada orang yang sholat tadi itu mengalir kepada orang yang mengajak. Nanti walaupun kita sudah mati masuk ke dalam kubur, orang yang tadi kita ajak masih sholat, maka ini mengalir kepada kita. Mengalir kepada kita. Maka kita ajak teman-teman kita lagi. Ini kalau datang daripada pejuang subuh ke masjid, jemaahnya rame. Rame, di mana-mana masjid penuh, orang kaget. Masya Allah, ini dari sebab hidayah. Anak-anak muda yang bangun pada subuh. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi kita ini jangan putus di sini. Maka kita rayu lagi teman kita. Kita ajak lagi teman kita. Jadi untuk dapat agama ini, iman yang kuat ini dengan perjuangan. Seluruh kekasih-kekasih Allah dikirim ke muka bumi ini berjuang semua. Habis-habisan. Nabi berjuang habis-habisan. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan agama ini? Memperjuangkan agama ini dimasukkan ke dalam api. Kobaran api yang besar itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Ini apa? Ini memperjuangkan agama. Sehingga siapa yang perjuangkan agama ini, Allah akan bantu dia. Yakin kita kepada Allah, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita tidak yakin, nah ini lemah. Karena orang beriman ini pasti Allah uji. Jangan kamu katakan kamu beriman kalau tidak Allah uji. Nah, orang yang menempuh daripada ujian ini tanda dia akan naik kelas. Kita lihat orang yang sekolah. Kita sekolah ya. Nah, SMA ada pemuda nih SMA Pojong Subuh ini, ada yang mahasiswa, ada yang SMP dan sebagainya. Kalau dia tidak menempuh daripada ujian, ini bakal dia tidak naik kelas ini. Nah, begitu juga kita dengan agama. Ketika kita dengan agama ini menempuh ujian, kadang-kadang ada cemeehan, kadang-kadang macam-macam ujiannya. Nah, ini tanda kita ini mau meningkat. Tanda kita ini mau sukses. Nah, orang sekarang mencari sukses, nganggap dengan banyaknya dunia. Kalau uang banyak, maka dia akan sukses. Banyak orang yang punya uang itu susah. Kehidupannya susah. Kita sudah tidur, dia belum tidur. Nah, kita sudah tidur nyenyak, dia belum tidur. Mau tidur, anak buahnya nelpon lagi. Nah, kebun yang di sana itu, yang tadi dikasih ransum, orangnya sudah kabur. Kontrakan di sana itu, orangnya udah ada lagi. Terus, ampernya sudah berapa bulan tidak bayar. Terus dan sebagainya. Nah, jangan kita melihat daripada tadi kemewahan di dunia ini sukses, bukan. Kejayaan, kemuliaan dan kebahagiaan manusia itu telah Allah letakkan itu di dalam agama. Kalaupun orang tadi punya harta, taat, nah inilah tadi orangnya. Kalaupun orang itu miskin, taat, nah inilah orangnya yang sukses. Nah, ketika manusia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau daripada ambil ini agama, maka manusia ini akan menderita dia. Ada orang menganggap dengan pangkat itu sukses. Dengan jabatan itu sukses. Banyak orang dengan jabatan itu sekarang berada dalam penjara. Ini baru di dunia.
Apakah akhirat bisa lepas? Tidak. Di akhirat tidak bisa lepas. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ajak teman-teman kita. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kamu ini dan keluargamu. Dari mana? Dari azab Allah, dari api neraka. Nah, cara Nabi. Nabi itu dia mengajak itu dengan akhlak. Nah, akhlak Nabi. Nah, kita rayu, kita bujuk. Nah, kalau kamu lihat sebaya-baya kamu ini ada anak pang. Lihat anak pang. Nah, ini dikenalkan dia dengan agama. Ketika orang ini dikenalkan dengan agama, maka dia akan sukses. Dia akan jaya, mulia dan bahagia. Nah, sekarang orang keluar daripada agama. Nyari kebahagiaan, tidak ketemu. Contoh, ikan itu Allah letakkan kebahagiaan daripada ikan itu apabila ikan itu berada dalam air. Nah, kamu ambil ikan itu angkat ke atas. Maka ikan itu menggelepar. Menggelepar. Ini lama-lama ikan ini mati. Ikan ini binasa. Tetapi ikan tadi kalau kita masukkan ke dalam air, maka dia akan senang, menari-nari. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan kebahagiaan daripada ikan ini di dalam air. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia ini Allah letakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia ini di dalam agama. Apabila manusia ini keluar daripada agama, maka pasti dia akan menderita. Siapa saja, laki-laki mau perempuan, orang tua pun maupun anak muda, keluar dia dari agama ini, maka dia akan pasti dan menderita. Orang kayakah dia? Orang pangkatkah dia? Orang miskinkah dia? Siapapun manusia ini keluar daripada agama, pasti dia akan menderita. Makanya Nabi ngajarkan agama. Agama ini diajarkan Nabi untuk apa? Untuk manusia ini sukses. Suksesnya bukan di dunia juga, tapi di akhirat. Nah, maka jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka risau Nabi inilah kita masukkan ke dalam diri kita. Nabi ini risau kepada umat. Nah, kisah ini risau kepada teman kita nanti. Nah, ada teman kita tadi yang belum taat, belum ke masjid. Ini kita rayu, kita bujuk, ajak dia ke masjid. Nah, iman kita ini 3 umumnya. Yang pertama itu iman para nabi dan para anbiya. Ini menaik. Walaupun dimasuk ke dalam api, tidak takut dia. Hasbunallahu ni'mal wakil. Nabi Ibrahim tidak takut. Dia tahu api itu tidak akan membakar tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan para nabi dan para anbiya. Makhluk ini tidak ada lagi dia. Kita nengok zahirnya api ini panas. Tetapi para nabi ini, para anbiya ini, sesungguhnya api ini tidak akan membakar tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman para nabi, meningkat. Tidak pernah turun dia. Yang kedua iman para wali. Para wali ini imannya Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi ditanya sama orang, Syekh Abdul Qadir Jalani ini saudagar, pengusaha, bersandar daripada di pelabuhan kapal Syekh Abdul Qadir Jalani. Penuh syarat dengan barang.
Datang orang melapor kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, kapal Syekh yang bersandar itu sekarang sudah terbakar. Habis semua dimakan api. Syekh Abdul Qadir Jailani merunduk. Alhamdulillah. Jadi pemuda tadi lari. Dia lari. Tidak lama kelamaan rupa kapal tadi bukan kapal Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapal orang lain. Maka dia lapor lagi balik kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya mohon maaf, saya. Ngapa informasi tadi salah, saya? Yang terbakar itu bukan kapal saya, tetapi kapal orang lain. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani merunduk lagi. Alhamdulillah. Maka orang yang melapor tadi bertanya, Syekh, tadi saya bingung. Berita yang tidak menyenangkan. Berita tadi berita duka. Kok Syekh bilang Alhamdulillah? Kalau berita yang kedua ini wajarlah. Berita menyenangkan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hai anak muda, tadi waktu kamu sampaikan kepada saya berita yang saya ada enak hati, tidak mau terima hati, maka saya merunduk ke bawah melihat hati saya. Hati saya ini berubah atau tidak? Maka hati Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak berubah. Maka dia ucapkan Alhamdulillah. Ketika datang lagi disampaikan berita yang kedua ini, berita yang menyenangkan, menggembirakan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani merunduk lagi, lihat hatinya. Ternyata hatinya juga tidak berubah. Maka dia ucapkan Alhamdulillah. Ini tingkat iman para wali. Datangnya dunia kepada dia tidak berubah, perginya dunia kepada dia juga tidak berubah. Kita hilang sendal lah berubah kita. Lah banyak orang yang kita tuduhi. Lah banyak orang yang kita salahi. Ini para wali. Datang dunia tidak membuat hati dia berubah. Pergi juga dunia ini juga tidak membuat hati dia berubah. Nah kita, nanti kita ngajak orang taat ini, ada orang mungkin menyemeh kita. Nah, jangan kita langsung berhenti. Ini adalah ujian iman. Maka kita rayu lagi, kita bujuk. Nah, Nabi itu sering berhadiah. Dikasih hadiah, kasih makanan. Ini, kalau kita lihat ayam itu, kita bawa jagung nih. Nah, itu ayam. Nah, kasih jagung. Ayam datang. Panggil lagi, ayam datang. Ini makhluk apa hewan? Gitu. Datang. Nah, Nabi ini pada subuh ini Nabi sering berhadiah. Nah, sedekah yang paling abdol ini habis subuh. Habis sholat subuh ini, nah, orang bersedekah. Nabi abdol. Nah, mengajarkan kita. Jadi dengan teman kita tadi, kita bawa hadiah. Nah, yang belum taat ini kita ajak hadiah. Kadang kita ajak makan, nah kita ajak buku bersama, kita ajak lagi dia. Dengan enak-enaknya ini tadi, nanti dia jadi taat. Nah ini akhlak Nabi. Nah kita bujuk, kita rayu. Bagaimana dulu kita belum kenal kepada Allah dulu. Kita juga masih meninggalkan sholat dulu. Kita juga tidak kenal. Ini jangan berhenti. Begitu nanti Sayyidina Umar. Dulu saya tidak taat. Sayyidina Umar. Ketika dia taat, dia balas itu. Jangan kendor kita. Ketika kenal dengan Allah, malah jadi takut semua. Semangatnya kendor. Tetapi ketika kita tidak taat, berani semua. Nah, sekarang dialihkan. Dulu kita tidak taat, ini beraninya kepada maksiat. Sekarang kita taat, ini beraninya kepada kebaikan. Nah, ini jadi semangat kita tadi tidak berubah. Nah, ini ketika kita kenal kepada Allah, kita sudah sholat, kendor semangatnya. Nah, semangatnya tetap. Nah, bagaimana saya belum sholat kemarin, ada teman saya ngajak saya sholat. Ini kita balas. Gitu. Jadi kita ajak daripada teman-teman kita. Nah, yang ketiga, iman daripada kayak kita nih orang awam. Orang awam nih imannya butuh suasana. Butuh suasana dan keadaan. Nah, kalau kita rame-rame, imannya meningkat.
Kalau kita sendirian, imannya turun. Nah, maka kita selalu, Nabi ngajar selalu berjamaah. Nah, kalau nampak di subuh ini, di syuhada ini, pejuang subuh ini, ada yang tidak ada. Nah, pernah tak kita nanya dia, kenapa kamu tidak ada? Ini dipanggil lagi dia. Didatang lagi ke rumah dia. Oh, kami kemarin di syuhada. Kok kamu tidak ada? Oh, saya lagi sibuk. Oh, tidak apa-apa, alhamdulillah. Mungkin subuh besok tidak sibuk lagi dia. Nah, ini kita rayu lagi. Apalagi yang sudah tadi. Nah, yang sudah ini tetap kita jaga, yang belum ini tetap kita rayukan lagi. Jadi kita kuat. Nah, sering dibilang pepatah orang, bersatu itu kita teguh. Bercerai itu tanda runtuh. Habis, bubar. Gitu. Nah, maka yang dibuat Nabi tadi kita ikuti. Nah, teman-teman kita yang sudah ikut dari pejuang subuh ini, kita silaturahmi lagi dia. Kita datang kepada dia lagi. Gitu. Nah, dia lihat kita itu, terasa kemarin saya tidak hadir. Nah, gitu. Ini bawa iman. Silaturahmi itu diajar Nabi, barang siapa bertemu karena Allah dan berpisah kepada Allah ini, nilainya tinggi. Bertemunya karena Allah, berpisah karena Allah. Ini kayak kita di masjid ini bertemu ini karena Allah. Nanti kita pergi semua nih, balik ke rumah masing-masing nih, berpisah juga karena Allah. Nah, maka iman kita yang terakhir tadi, iman orang awam. Kayak kita ini. Nah, kayak kita ini bukan naik turun. Kalau naik turun masih beningan. Masih dalam posisi itu dia. Ini keluar masuk. Takut pas dia keluar, Allah kirim malaikat cabut nyawa kita. Kita lagi keadaan maksiat kepada Allah, malaikat maut datang cabut nyawa kita. Maka kita tidak akan mati dalam husnul khotimah. Mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, maka iman kita butuh suasana. Nah, suasana yang seperti inilah yang kita buat, yang berhenti. Caranya apa tadi? Caranya akhlak Nabi. Akhlak Nabi ini dia selalu berhadiah, selalu senyum, selalu merayu. Nabi itu dilempar dengan batu, dibalas pakai pisau. Dilempar, di Taif itu bagaimana Nabi dilempar? Habis-habisan berdarah-darah Nabi. Apakah Nabi datang malaikat, bantu malaikat angin, malaikat gunung datang yang menjaga gunung. Ya Rasulullah, kalau engkau ya Rasulullah minta benturkan gunung, 2 gunung ini kami benturkan sehingga orang Taif itu mati semua ya Rasulullah. Sehingga kalau engkau mau angin ini kami tiupkan angin ini, puting beliung dan sebagainya ini, maka mati semua orang Taif. Tapi Rasulullah tidak mau balas dendam. Ini akhlak Nabi. Jadi kalau kita di dalam agama ini, kita diejek, kita dicemooh, inilah biasa. Kalau bukan itu, bukan ikut Nabi. Nah, kalau kita dalam agama ini tidak mau diejek, tidak mau dicemooh, berarti kita tidak mau ikut Nabi. Nabi kita itu dibilang gila. Dalam Quran itu dibilang gila. Nah, padahal kekasih Allah. Gitu. Jadi kalau kita dalam agama ini sunnah, sudah sunnah Nabi gitu. Kalau kita dapat daripada ejekan, cemoohan, itu dapat sunnah, pahala besar. Nah, Nabi itu tidak ada ngajar daripada keburukan. Kita menghina, tidak ada Nabi ngajar. Nah, maka kita hidup sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu cara kita apa? Mengamalkan agama. Nah, orang sholat masjid ini berjamaah, Nabi itu berjamaah. Gitu. Nah, kenapa orang zikir? Nabi itu berzikir. Kenapa orang doa? Nabi itu berdoa. Begitu. Nah, maka kita semangat. Apalagi ini pemuda-pemuda ini, kita ajak lagi teman-teman kita. Nah, jangan sebatas ini. Jadi risau Nabi itu harus dapat dengan kita. Ketika saya dulu belum taat, gitu. Saya ini belum taat. Nah, ada orang ngajak kita taat.
Apakah kita tidak mikir orang yang belum taat tadi? Gitu. Saya ini ada orang dulu ngajak saya taat, sehingga saya bisa taat. Nah terus ada kawan-kawan kita, saudara kita, bahkan darah daging kita yang belum taat. Apakah kita biarkan? Nah inilah kita rayu tadi dengan akhlak. Tapi merayu dia tadi, mengajak dia dengan akhlak. Nah, jangan bahwa orang belum sholat, kamu nih tidak sholat, kafir kamu. Oh, jangan. Nah, kita bujuk, kita rayu dia. Kita kasih hadiah dia, sehingga dia nyaman. Nah, dia mau masuk ke dalam masjid tadi. Nah, dalam masjid ini adalah sumber hidayah. Nah, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pejuang subuh ini semakin berkembang, semakin maju dan jadi sumber dari hidayah daripada umat. Nah, kita berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'alamin hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya mayukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wajil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma idina siratal mustaqim ya Allah. Allahumma idina siratal mustaqim ya Rahman. Allahumma idina siratal mustaqim ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi